Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Elvena. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah sistem aplikasi sederhana berbasis PHP dan MySQL yang saya buat untuk melakukan manajemen data mahasiswa dan peserta seminar. Dalam video ini, saya akan menjelaskan bagaimana proses create, write, update, dan delete code dilakukan pada tabel utama, yaitu tabel mahasiswa dan tabel peserta. Sistem ini juga menghubungkan dua peserta dengan data mahasiswa melalui relasi database. Saya akan memaparkan setiap bagian dari kode program, mulai dari menampilkan data dan menambah data baru, mengubah data yang sudah ada, hingga menghapus data. Selain itu, saya juga akan menunjukkan bagaimana proses input form, validasi sederhana, dan feedback, menggabungkan alert dan pada browser. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan membantu dalam memahami konsep CRUD serta penerapannya dalam pengelolaan data sederhana. Nah, pada bagian pertama yaitu terdapat pada bagian mahasiswa, yaitu terdapat di sini kode PHP, yaitu di sini kita dapat memanggil file koneksi ke database, dan di sini kita memanggilnya dengan sebutan ini yang kita savekan, dan kemudian kita membuat variabel menjadi koneksi jadi global, dan kita membuat query untuk mengambil tabel mahasiswa dengan kita mengambil satu baris data dari sebagian array asosiatif dengan nama kolom sebagai Kai. Dengan while di sini semua baris diambil dan dimasukkan ke array data mahasiswa. Dengan pada bagian header di sini, bagian header PHP, kita dapat menyisipkan file header yang biasanya berisi pembentukan HTML, navbar, atau CSS. Pada bagian ketiga ini, pada tombol tambah mahasiswa, yaitu kita dapat membuat judul halaman dan tautan untuk menambahkan data mahasiswa baru. Pada bagian tabel mahasiswa di sini, kita dapat membuat tabel dengan garis border dengan jarak antar sel. Dengan ini terdapat TH nomor, TH nama, TH jurusan, TH semester, TH aksi. Dan di sini kita dapat menampilkan isi data, yaitu nama mahasiswa, jurusan, semester, dan ini kita juga dapat mengubah mahasiswa dan menghapus mahasiswa. Dan kita dapat menginclude-nya dengan footer PHP. Dan di bagian kedua itu yaitu untuk menambah mahasiswa. Di sini kita dapat memanggil file koneksi ke database. Dan terdapat di sini dengan kita memanggil file ini mahasiswa ke database melalui sebuah form input, data yang dikirim dari form akan disimpan ke tabel mahasiswa di database MySQL. Pada penjelasannya yaitu kita dapat menghubungkan ini ke database.
dengan kita dapat memanggil koneksi PHP-nya agar supaya terhubung ke PHP database. Dan kita mengecek tombol submit. Di sini jika ditekan akan kita muncul pengguna sudah menekan tombol submit dengan memproses data form. Dengan kita mengambil data form, di sini kita dapat melihat nama, yaitu dapat diambil dari nama mahasiswa dan diambil dari input nama jurusan di sini dan semester di sini untuk menginput nama semester. Dan keempat, yaitu kita membuat query dengan data query SQL. Dengan membuat query SQL untuk menyisipkan data ke tabel mahasiswa untuk menjalankan query-nya. Dan kita akan mencek data akan berhasil ditambahkan jika terdapat perubahan data pada database, baik menambah, mengubah, atau menghapus notifikasi pada JavaScript. Dan di sini kita akan mengecek perubahan database. Kalau ada berhasil, tampilan notifikasinya akan dan diarahkan kembali ke halaman daftar mahasiswa. Kalau tidak berhasil, maka artinya alert-nya gagal. Pada bagian form HTML ini, kita dapat menginput data HTML dengan menggunakan di sini nama mahasiswa, jurusan, semester, dengan berarti dengan itu inputan tidak boleh kosong. Dan include header pada footer di sini, yaitu untuk menyisipkan tampilan pada tambahan seperti mengisi pembuka HTML, lebar, dan lain-lain. Pada alur ini berisi penjelasan tentang kita dapat membuka halaman tambah mahasiswa dan pengguna isi form, nama, jurusan, semester, dan klik tombol submit, dan kita dapat melihat PHP menangkap data dan menyimpan ke database. Dan kita dapat melihat tampilannya apakah notifikasi akan berhasil atau gagal. Dan pada bagian ketiga itu terdapat ubah mahasiswa. Di sini untuk menampilkan form berisi data mahasiswa yang ingin diubah dan menyimpan perubahan data pada ke database yang dapat disubmit. Pada bagian di sini kita dapat mengambil nama mahasiswa dari database dengan menggunakan ID URL dan membuat query data mahasiswa berdasarkan ID-nya. Dan jika tombol submit ditekan, maka data akan diinput, yaitu ID mahasiswa, nama mahasiswa, dan jurusan dan semester. Dan kita dapat mengupdate data di sini, dan kita akan melihat cek apakah updatean data berhasil atau tidak. Yang akan dimunculkan yaitu data berhasil diubah atau data gagal diubah. Pada bagian header, di sini kita dapat melihat menampilkan ubah data mahasiswa, yaitu yang akan diinput ID mahasiswa, values mahasiswa, dan nama mahasiswa, values mahasiswa, dan jurusan, dan semester, dan submit. Dan kita dapat menyisipkan file ini ke folder PHP untuk penutup HTML. Dan kita lanjut pada bagian hapus mahasiswa.
Di sini kita dapat menghubungkan koneksi PHP dengan mengambil ID mahasiswa dengan URL dan menjalankan perintah menghapus data, delete, dan kita dapat menampilkan pesan gagal. Pada koneksi ke database, itu kita dapat menghubungkan database lewat file koneksi PHP dengan digunakan untuk memastikan variabel koneksi dapat digunakan di seluruh script. Dengan mengambil URL, maka misalnya khusus mahasiswa bahkan berhasil dan query dapat menghapus datanya dan jika tidak berhasil maka yang akan ditampilkan itu data berhasil dihapus. Jika tidak berhasil ditambahkan maka data gagal akan ditambahkan. Pada selanjutnya yaitu terdapat peserta. Di sini menggunakan kode PHP yaitu kita dapat memanggil file koneksi ke database. File koneksinya di sini kita membuat variabel koneksi menjadi global dan mengambil query ke tabel mahasiswa dan membuat variabel kosong yang nantinya akan diisi dengan seminar database ke peserta. Dengan mengambil satu baris pada tabel peserta dan dengan will kita melakukan pengulangan MySQL sehingga semua baris akan diambil. Dengan mengisi data baris yang diambil pada variabel peserta. Pada halaman peserta di sini terdapat ditampilkan itu tambah peserta dengan nomor, nama, telepon, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat pendidikan terakhir, hobi, status, motivasi, abstrak, jurusan, dan aksi. Dan kita dapat mengubah peserta, hapus peserta di sini. Dan selanjutnya kita akan melihat tambah peserta. Di sini kita dapat menghubungkan juga koneksi PHP-nya dengan will-nya MySQL Fetch Assoc. Dengan proses form akan dikirim dengan mengecek apakah tombol submit akan ditekan dan simpan data di isi form. Di sini kita dapat mengambil semua input dari form HTML dan di hobi di sini kita dapat mengubah arraynya menjadi string, misalnya membaca, menulis. Dan query pada tabel peserta. Di sini untuk menyimpan semua data peserta ke database peserta dengan null karena ID pesertanya akan diotomatis secara database dan auto increment dengan mengecek apakah berhasil data ditambahkan atau data gagal ditambahkan. Pada bagian ubah peserta, di sini kita dapat memanggil file koneksi ke database dengan membuat variabel koneksi menjadi global dan query mengambil tabel seminar. Dan kita dapat membuat variabel kosong yang nantinya akan isi dengan data mahasiswa ke database. Dengan mengisi data dari baris yang diambil pada variabel member. Dengan di sini kita dapat melihat mengambil data dengan diedit berdasarkan ID-nya dengan tombol statementnya di sini yaitu jika ditekan angka semua data form akan diproses. Dan kita dapat data form diambil satu per satu dan hobinya tadi di-include pakai string
dan query update digunakan untuk menyimpan perubahan tabel ke peserta. Dan kita dapat mencek apakah berhasil diubah atau gagal diubah. Pada yang terakhir yaitu bagian hapus peserta. Kita dapat di sini melihat menghapus peserta, ID-nya, dan jika data berhasil dihapus dan data gagal ditambahkan. Dan ini database-nya. Pada mahasiswa terdapat ID, nama, jurusan, semester, dan peserta. Di sini terdapat 12 ID, nama, nomor telepon, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat pendidikan terakhir, hobi, status, motivasi, abstrak, dan ID mahasiswa. Dan kita melihat output-nya, yaitu either dapat mahasiswa dan peserta. Mahasiswa kita dapat menambah input nama, Andini, input jurusan teknik informatika, input semester 2, kita submit, dan data berhasil ditambahkan. Dan jika kita ingin mengubah, Cantika, kita submit, data berhasil diubah. Dan kita melihat pada bagian peserta, kita dapat menambahnya, itu Dwi Alfiana, nomor telepon 085 94 dan 46789, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir, alamat BTP, pendidikan terakhir SMA, berenang, kita memasukkan hobi dengan pilihan, dengan mahasiswa abstrak dan sistem informasi. Kita submit, data berhasil ditambahkan, dan ini hasilnya. Alfiana, nomor telepon, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat pendidikan terakhir, hobi, status, motivasi, abstrak, jurusan mahasiswa, dan aksi. Di sini kita dapat menghapus datanya, yang data akan berhasil dihapus. Kita dapat mengubahnya juga lagi. Data berhasil diubah. Demikian penjelasan video lengkap ini, sistem CRUD yang saya kembangkan untuk mengelola data mahasiswa dan peserta seminar. Dalam proses pembuatan sistem ini, saya akan mempelajari dan menerapkan konsep dasar pengelolaan data seperti create, write, dan update, dan delete menggunakan PHP MySQL. Semoga melalui video ini, saya akan memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana membangun sebuah sistem CRUD sederhana yang dapat dikembangkan lagi sesuai kebutuhan aplikasi yang lebih kompleks di masa depan. Saya mengucapkan terima kasih